Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian Maghrib Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhwah dan akhwat, dan buat semua yang menyaksikan tayangan ini secara online. Pertama-tama dan yang lebih utama, pada kesempatan malam ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada malam liburan ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah, di antara rumah-rumahnya. Malam ini mungkin sebagian besar di antara kita menggunakannya untuk beristirahat, bahkan mungkin banyak yang berlibur, yang mempergunakannya untuk berlibur. Akan tetapi kehadiran kita dalam majelis ilmu ini patut untuk kita syukuri, oleh karena ini tentu tidak gampang, tidak mudah, kecuali buat mereka yang telah diberikan kemampuan untuk memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jamaah sekalian, tidak lupa kita saling mengingatkan bahwa malam ini kita berada pada suasana al-ashrul awail min Dzulhijjah. Ya. Suasana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semua kita sudah paham akan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan membaca, mendengarkan, dan dengan tersebarnya informasi-informasi yang tersebar di media-media hari ini, sehingga semua kita bisa dengan cepat, dengan mudah mengakses informasi dan penjelasan seputar keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Hari-hari ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hari-hari yang oleh Rasulullah SAW sebutkan, tidak ada amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini, kecuali dia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat yang penasaran dengan itu kemudian mengatakan, walal jihad ya Rasulullah, dan juga jihad ya Rasulullah. Artinya para sahabat yang sudah mengetahui akan keutamaan daripada jihad fi sabilillah, ketika mendengarkan Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak ada amalan yang mengalahkan
pahalanya kecuali amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, maka mereka heran dengan itu. Ya, mereka heran dengan itu, mengatakan walal jihad ya Rasulullah. Ya. Dan keheranan mereka kemudian lebih bertambah ketika Rasulullah mengatakan, "Na'am, walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja fi sabilillah binafsihi wa amwalihi walam yarji bi syai'." Ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, iya, termasuk jihad. Iya, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga dapat dikalahkan kecuali mereka yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali sedikit pun. Artinya apa, ikhwas sekalian? Mati syahid. Ya. Artinya seluruh amal soleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini itu lebih utama dan mengalahkan jihad kecuali kita keluar berjihad dan kita mati syahid. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya malam ini kita patut untuk saling mengingatkan akan keutamaan ini, sehingga semoga dengan itu ini akan semakin menjadi ajang motivasi kita untuk lebih hirs, lebih loba dan berlomba-lomba dalam menangkap peluang-peluang amal soleh pada awal-awal atau pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya. Terlebih lagi jamaah sekalian, amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara umum seluruh amalan. Ya, meskipun oleh ustadz sebelumnya mungkin sudah menjelaskan dan antum semua bisa baca ya poin-poin amalan yang disunnahkan. Yang disunnahkan untuk kita perbanyak pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya. Ada diantaranya takbir, ya takbir mutlak, ada takbir muqayyad nantinya, ada zikir-zikir, ada puasa dan seterusnya. Ya. Dan saya cukupkan pembahasan ini dengan ungkapan ulama kita, pertanyaan yang mengatakan manakah yang lebih utama? 10 hari terakhir Ramadan, ya 10 malam terakhir Ramadan, ataukah 10 malam pertama atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Mana yang lebih utama? Ya. Oleh ulama kita telah berkontribusi menjelaskan, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ya, kalau dilihat dari malamnya maka 10 malam terakhir Ramadan itu yang lebih utama. Dan jika dilihat pada siang harinya maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu yang lebih utama. Artinya dilihat antara malam dan siangnya. Kalau 10 hari terakhir Ramadan itu dilihat pada malamnya. Ya. Adapun 10 hari pertama Zulhijjah itu dilihat dari siangnya. Karena itu ya mari kita isi siangnya ya siang hari kita dengan aktivitas ibadah di 10 hari pertama Zulhijjah ini, meskipun bukan berarti pada malamnya kita tidak mengisinya dengan ibadah. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan mukadimah kita dengan ini. Nah, sekarang sesuai dengan player yang tersebar oleh panitia, malam ini ya kajian kita lebih khusus kepada tadabbur surah Al-Kautsar. Ya, surah Al-Kautsar. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya surah yang sangat singkat, ya. Yang hanya terdiri dari 3 ayat, ya, dan banyak diantara kita mungkin yang sering membacanya dalam sholat, ya, terlebih dalam sholat sirriyah, ya, sholat sirriyah kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Yang mana ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terjemahnya buat antum yang punya aplikasi Al-Qur'an di HP, ya. Karena dalam kajian seperti ini, ya HP kita setidaknya hanya digunakan untuk melihat
aplikasi Al-Qur'an atau share link kajian saja. Ya. Buat antum yang punya terjemahannya, ya akan jelas bagaimana penjelasan daripada ayat ini. Ya. Saya awali host kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Dalam tafsir Aisarut Tafasir, inna a'tainakal kautsar. Inna rabbul izzati wal jalal wa hunaka ya nabiyuna al-kautsar naharan fil jannah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala atau penulis kitab ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala inna a'taina, ya sesungguhnya Allah telah memberikan, ya inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Siapa yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya. Naharan fil jannah. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Naharan fil jannah. Adanya sebuah sungai di surga nanti. Ya. Atau sebelum kita lanjut, apa asbabun nuzulnya ayat ini, ikhwas sekalian? Apa sebab turunnya ayat ini? Oleh ulama kita jelaskan bahwasanya ayat ini adalah kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam kondisi sedih. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sedih. Kenapa dia bersedih? Karena kematian, ya putranya yang bernama Ibrahim. Ya, kematian anaknya yang bernama Ibrahim, sehingga kemudian berita ini, ya kondisi ini itu dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy untuk kemudian menambah kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan terputuslah, ya keturunan Muhammad. Ya, jadi dia mengatakan ya Muhammad tidak ada peluang untuk mendapatkan keturunan. Artinya apa? Kekhawatirannya untuk berlanjutnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara turun temurun kepada putranya itu terwujud. Ya, karena itu kemudian mereka bergembira dengan itu, tapi kemudian surah ini turun untuk kemudian menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan apa digembirakan ikhwas sekalian? Dengan kabar ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pemberian yang istimewa buatnya, yaitu naharan fil jannah. Ya. Dan nanti kita akan sebutkan sifat daripada sungai ini. Ya, ketika disebutkan sungai, ya maka jangan dibayangkan dengan sungai-sungai yang ada di dunia. Ya, yang airnya mungkin kadang keruh, ya airnya mungkin kadang menghanyutkan, airnya mungkin kadang kotor karena ya di samping ada daun-daunan juga terkadang ada mungkin warna-warna lain yang hanyut. Ya. Adapun naharon fil jannah, ya sungai-sungai di surga, terlebih lagi sungai yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk Rasulullah ini, ya adalah sungai yang tidak sama dengan sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasholli li rabbika wanhar, ya fasholli li rabbika wanhar fashkur dzalika bi salatika li rabbikal mun'im al-mun'im 'alaika wahdahu wanhar lahu wahdahu. Ya, selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar gembira bahwasanya Allah menyiapkan baginya sungai di surga, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fashkur, maka bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kepada Rabbmu dengan apa? Bisolatika, dengan solatmu, al-mun'imu 'alaika, dengan nikmat yang telah diberikan kepadamu itu. Ya, bersyukurlah dengan solat yang telah Allah di mana Allah telah berikan kenikmatan bagimu. Ya. Karena itu solatlah, beribadahlah kepadanya wahdahu,
dengan beribadah dan tidak mempersekutukannya sedikit pun. Ya, beribadahlah hanya kepadanya semata. Ya. Baik, wanhar lahu wahdahu, dan berkurbanlah, ya, sembelihlah hewan kurban, ya, sembelihlah hewan ternakmu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sembelihan hewan ternak, ya, kurban, itu bisa dipalingkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbukti adanya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu di masa jahiliyah, kota Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah, yang di dalamnya ada Baitullah, ya, itu dikelilingi oleh patung-patung, mulai dari patung besar sampai patung-patung kecil, yang jumlahnya sampai 300-an lebih. Ya. Ada yang mengatakan 313, ya, ada yang mengatakan 300-an lebih. Bisa dibayangkan. Ka'bah, Baitullah, yang dibangun untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di masa jahiliyah dikelilingi oleh ratusan berhala-berhala yang jumlahnya sangat banyak. Mulai dari berhala besar sampai berhala yang kecil. Ya. Karena itu kita ketahui di masa Fathu Makkah, ya, di antara aktivitas ketika penaklukan kota Makkah ini adalah dengan menghancurkan berhala-berhala yang ada di situ. Ya. Dan bahkan bagaimana kejahilan pada waktu itu, jamaah sekalian, ada di antara masyarakat jahiliyah yang menyembah sembahan-sembahannya terbuat dari adonan roti. Ya. Yang mana adonan itu dibentuk, ya, menjadi sebuah patung, dan itu yang disembah-sembah. Yang dalam kondisi lapar, maka kemudian dipotonglah bagian anggota tubuh daripada patungnya itu. Ya. Ada juga di antara mereka yang menyembah, ya, kurma jenis-jenis kurma tertentu yang mereka bungkus, yang mereka jadikan bekal ketika dalam perjalanan dengan keyakinannya itu. Dan dalam kondisi sulit, dalam kondisi tidak ada makanan, maka, ya, ini kemudian dikeluarkan dan selanjutnya untuk dimakan. Ya. Baik, demikianlah tingkat kejahilan pada waktu itu. Karena itu kemudian dalam ayat ini diingatkan, dan kalaulah Rasulullah SAW diingatkan, maka kita yang bergelimang dengan harta ini, kita yang bergelimang dengan kenikmatan ini, ya, yang bergelimang dengan fasilitas hari ini, jauh lebih pantas untuk dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita, dan berkurban dari sembelihan hewan kurban kita, ya, dari harta yang kita miliki. Ya. Baik. Karena itu ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kautsar ini adalah di antara dalil tentang perintah kurban itu. Ya, di antara dalil perintah berkurban itu. Ya, karena itu perintah berkurban ini, ya, benar bahwasanya dia asalnya ada di masa Nabiullah siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi kemudian ini menjadi sunnah yang selanjutnya, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini berlaku buat kita. Ya, karena itu jangan sampai ada yang tersyubhati, itu kan hanya syariat Nabi Ibrahim. Ya. Tetapi Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kepada Rasulullah SAW. Iya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka terhadap kenikmatan ini, terhadap segala kenikmatan ini, maka salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah, ya, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya, mu begitukah? Ya.
Maksudnya kalau tidak fahuwal abtar. Ya. Ai al-aqlu al-azlu al-munqati'u anhu. Ya. Kalau sekiranya seseorang yang diberikan kenikmatan tadi ini tidak kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, ya, tidak bersyukur dengan berkurban, maka itu bisa terputus. Ya, ini bisa menyebabkan kerugian. Ya. Baik. Karena itu ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis kitab ini mengatakan hadhil ayatus tsalasah. Ya. Ketiga ayat ini muhtassatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id huwal mukhatabu biha wa annaha tahmilu tabiul at-ta'ziyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya ayat ini sebenarnya turun khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun khusus, ya, dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai takziah. Ya. Jadi takziah itu artinya datang menghibur. Ya. Datang menghibur atau sebagai bentuk hiburan. Jadi takziah itu dilakukan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menghibur. Ya. Karena itu ini kemudian turun untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan karena kematian anaknya beliau. Ya, baik. Afwan, tadi saya katakan Ibrahim ya. Yang tadi saya katakan Ibrahim ya. Ya, jadi di sini adalah Al-Qasim ya. Jadi tadi saya keliru. Ya, anak beliau yang bernama Al-Qasim. Ya. Baik. Selanjutnya ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini katakan fa anzalallahu taala hadhihi surah ya. Tahmilur ruddah alal asi wat ta'ziyatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal busyra lahu wa li ummatihi bil kautsar alladhi huwa nahrun fil jannah. Ya, jadi surah ini turun sekali lagi sebagai bentuk takziah, kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga buat umatnya. Ya, jadi ini tidak hanya berlaku sampai kepada Rasulullah saja, tetapi ini juga buat umatnya. Dengan apa? Ya, dengan kabar gembira tadi itu bahwasanya di surga nanti ada sungai. Ya, ada sungai yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa nahrun fil jannah. Ya. Baik. Yang mana sungai ini ikhwas kalian ya adalah sungai yang diliputi dengan sesuatu yang luar biasa. Ya. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya sungai itu ya dikelilingi oleh emas. Ya, dikelilingi oleh emas ya. Wa majrahu ala dar wal yakut. Ya, dia di apa? Pokoknya dia dikelilingi dan penuh dengan perhiasan-perhiasan yang indah. Ada permata, ya. Kemudian bahkan di sini disebutkan air yang terpancar yang mengalir dari dia atyabun minal misk. Ya, dia lebih baik daripada misk. Ya. Lebih harum daripada misk itu. Ya. Baik. Wa ma'uhu ajli minal asl wa abyadu minas salj. Ya. Sungai-sungainya ini, airnya ini adalah air yang mengalir darinya madu, ya. Bahkan kemudian lebih putih daripada airnya itu, lebih jernih daripada as-salj. Lebih jernih daripada salju. Ya. Bagaimana jernihnya, bagaimana putihnya salju itu? Ini kata penjelasan dalam tafsir ini lebih putih daripada itu.
Iya. Lebih putih daripada itu. Taib, lebih jernih daripada itu. Iya. Taib. Dan berbagai keutamaan dan keistimewaan lainnya yang ada pada sungai yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ini. Ya. Yang mana sungai ini ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya disediakan buat Rasulullah saja. Ya. Tetapi sungai ini juga akan didapatkan oleh umatnya. Ya, akan didapatkan oleh umatnya. Ya. Dan bagaimana keutamaannya? Ya, bagaimana kelebihannya yang mendapati ini, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam pembacaan yang saya sebutkan tadi, maka siapa yang sempat meminumnya, ya, siapa yang sempat meminumnya, maka dia tidak akan pernah lagi haus. Ya. Baik. Maka dia tidak akan pernah lagi haus, ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini sebenarnya ada beberapa dalil yang mendukung itu, ya, bahkan ada juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Yang intinya semua ini adalah memperkuat akan adanya sungai yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat umatnya ini, yang mana sungainya ini adalah sungai yang memiliki keistimewaan. Ya. Baik. Sebelum saya menyebutkan fawaid daripada surah yang singkat ini, ya, saya akan menyebutkan beberapa penjelasan ulama tafsir kita. Yang pertama adalah tafsir Al-Mukhtasar. Ya, yang mana ini dibuat atau di bawah pengawasan daripada Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Al-Humaid, ya, Imam Masjidil Haram, salah satu imam Masjidil Haram. Ya, beliau katakan begini. Yang pertama, sesungguhnya kami telah memberimu wahai Rasul kebaikan yang banyak, diantaranya sungai Al-Kautsar di surga. Jadi beliau menjelaskan satu poin ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dari surah ini bahwasanya Allah telah menyiapkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungai yang bernama Al-Kautsar. Ya. Baik. Kemudian tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'zim Al-Qur'an di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair, ya, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Ini syekhnya Ustadz Ihsan. Ya. Baik. Apa kata beliau? Kami dengan melalui ayat ini beliau menjelaskan, kami dengan keagungan dan kekuasaan kami telah memberikan kepadamu hai Rasulullah kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, dan sungai di surga yang ada yang ada di tenda yang terbuat dari mutiara yang dipahat, dan pada dua tepi sungai itu terdapat aroma misk. Ya, misk itu ya sejenis parfum yang bersumber dari surga yang harumnya ya sampai hari ini tidak ada yang menyamainya, meskipun ada parfum dijual dengan merek misk. Ya. Baik. Maka senantiasalah mendirikan salat dan bersabar dan beribadahlah hanya kepadanya, dan sembelilah hewan ternak dengan menyebut nama Allah semata sebagai bentuk rasa syukur baginya. Sungguh musuhmu yang murka terhadapmu itu telah terputus dari segala kebaikan. Siapa yang dimaksud musuh di sini? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang yang mengatakan kepada Rasulullah dengan meninggalnya anaknya, bahwasanya ya merugilah, celakalah Muhammad karena telah terputus dari keturunannya. Tapi justru kemudian Allah menjawabnya, ya, al-abtar, justru mereka lah yang terputus. Ya, justru mereka lah yang terputus. Terputus dalam arti apa? Terputus dari segala pintu kebaikan.
Baik ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih detail daripada ini saya pilihkan tafsir dari pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim. Ya, Universitas Qasim, Saudi Arabia. Beliau mengatakan dalam muqaddimah surah Al-Kautsar. Ya. Poin pertama beliau mengatakan surah Al-Kautsar menjelaskan dengan keistimewaan yang dimiliki tentang hakikat kebaikan yang tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara. Yang saya baca ini tafsirweb.com. Ya, tafsirweb.com, versi Indonesianya, dan ini ada versi Arabnya. Ya. Baik. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah pemberian yang berkesinambungan. Ya, kita ulangi. Surah Al-Kautsar menjelaskan dengan keistimewaan yang dimiliki tentang hakikat kebaikan yang tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, pemberian yang berkesinambungan. Ya. Yang kedua, menghindari segala hal-hal yang dapat mencemari kebaikan. Ya. Hamba yang berakal sehat tidak seharusnya sibuk dengan agama atau dunianya dengan mengedepankan perkara yang pertama tanpa menyeimbangkannya dengan perkara kedua. Ya, perkara pertama tadi itu pemberian yang berkesinambungan, dan yang kedua menghindari segala hal yang dapat mencemari kebaikan. Ya, baik. Yang berikut beliau katakan, perhatikanlah susunan surah Al-Kautsar. Ya, kalian akan menemukan rangkaian yang menakjubkan. Ya. Apa itu? Jika Allah memberikan kepadamu kebaikan, kebaikan yang besar, dan yang paling besar itu adalah agama ini. Ya, jadi dalam surah ini disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kebaikan yang besar. Dan kebaikan besar ini adalah salah satunya adalah ad-din ini, agama ini. Ya, dengan agama inilah ikhwas sekalian kita bisa mengenali, ya kita bisa mengetahui kebenaran. Ya. Kita bisa mengenali syariat ini. Ya, bisa dibayangkan kalau sekiranya Allah tidak menurunkan agama ini, maka ya kita tidak akan mengenali yang hak sebagai sesuatu yang benar, yang batil sebagai sesuatu yang salah. Ya. Baik. Jadi adalah agama ini. Dan menggunakanmu untuk mengajak manusia kepadanya dan mengajarkan mereka tentangnya dan mendedikasikan diri untuk beribadah kepada Tuhanmu dengan segala bentuk ibadah yang sempurna. Dan janganlah kamu berpaling kepada apa yang menjadi tipu daya musuh-musuhmu kepadamu dari kekejian, ya, kekejian hissi. Ya, hissi itu artinya sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa dirasa. Ya. Ataupun kekejian yang sifatnya maknawi. Ya, ada juga kekejian yang sifatnya maknawi. Ya, ada kekejian yang sifatnya bisa dirasa, ya, dan ada kekejian yang tidak bisa dirasa. Ya. Baik. Dan janganlah kamu gelisah karenanya, karena sesungguhnya akibat bagi mereka adalah kerugian yang besar dan kegelisahan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Ya, karena itu sekali lagi kata-kata al-abtar, ya, dalam surah itu ini ditujukan buat mereka. Ya, bahwasanya bukan engkau wahai Muhammad yang terputus dari keturunan, tetapi merekalah yang terputus dari kebaikan. Ya, mereka yang terputus dari kebaikan. Baik. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Ta'ala menganugerahkan kepada nabinya segala kebaikan yang utuh, meskipun sebagian dari umatnya merasakan sedikit dari kebaikan itu. Maka itu adalah berkah dari ketaatan mereka dalam ittiba kepada nabi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang utuh. Ya.
Meskipun ya kita mungkin terkadang belum maksimal merasakan itu. Ya. Dan yang kita rasakan ini itu buah karena kita ittiba, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tidaklah seseorang merasa cukup dalam segala urusan di dunia kecuali berzikir mengingat nikmat Allah Ta'ala. Maka kemewahan apa di dunia yang dapat digantikan dengan Kautsar? Ya, jadi bagaimanapun mewahnya hidup di dunia ini, bagaimanapun fasilitas yang ada di dunia ini, itu tidak ada tandingannya dengan kenikmatan yang Allah sediakan di surga yang disebut dengan Al-Kautsar. Ya, sungai tadi itu. Ya. Karena itu ini semakin mengingatkan kepada kita ya terhadap segala fasilitas yang kita miliki hari ini, kekayaan yang mungkin dititipkan kepada kita ini, bahwasanya itu semua tidak ada artinya. Ya. Karena itu mereka yang bergelimang dengan ini dan tidak mau berkurban, ya, tidak mau berkurban, ya, pantas untuk membaca surah ini. Ya, pantas untuk membaca ayat ini. Ya. Meskipun biaya kurban setiap tahun naik juga, ya. Tetapi jika dibandingkan dengan nilai ya kekayaan, nilai fasilitas yang dimiliki oleh saudara-saudara kita hari ini, mungkin itu tidak ada artinya. Ya, mungkin itu tidak ada artinya. Baik. Ya. Ya cuma memang ya kita biasa sampaikan ini supaya untuk lebih memudahkan masyarakat kita agar tabungan kurban ini itu diupayakan sejak lama. Jangan nanti menjelang Idul Kurban baru kemudian kita galakkan ajakan itu, sehingga terkadang memang orang agak berat. Ya, tapi ini juga sampai sekarang kita belum berhasil untuk mewujudkan itu. Yang sekiranya tabungan kurban ini setiap bulan kita sisihkan 100.000, 200.000, ya maka ini akan memudahkan. Ya, ini akan memudahkan. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan menyebutkan fawaid daripada ayat ini yang disebutkan oleh penulis kitab Aisarut Tafasir, yang setidaknya terdiri dari 4 poin. Ya, 4 poin. Yang pertama adalah bayanu ikramullah ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah ini turun menjelaskan kemuliaan rasulnya, kemuliaan Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa lihat? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putranya meninggal, yang oleh orang-orang Quraisy tuduh bahwa ini adalah musibah baginya karena terputus keturunannya, tetapi ya Allah kemudian turunkan ayatnya untuk menghiburnya. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, fawaid yang kedua adalah ta'kidu ahaditsu al-Kautsar wa annahu naharun fil jannah. Sebagai bentuk penegasan tentang adanya Al-Kautsar. Ya, adanya sesuatu, adanya kenikmatan yang bernilai besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga, yaitu naharun fil jannah, sebuah sungai yang ada di surga. Ya. Tapi ini adalah penegasan. Ya, jadi ini sudah dipahami bahwa dia adalah sesuatu yang ada. Tapi turunnya surah ini berbicara khusus adalah bentuk penegasan. Ya, bentuk penegasan. Ya, baik. Dan di Al-Qur'an kita bisa menemukan banyak seperti itu. Ya. Banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya di surga disediakan sungai-sungai, ya. Disediakan buah-buahan, ya, ada pisang-pisang yang bersusun-susun dan seterusnya, dan itu ditakkid, ya, dijelaskan dalam banyak dalil, ya, ditakkid dengan banyak ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Baik. Yang berikut ya sekalian, ya bahkan di sini sebenarnya tadi ada hadis ya di mana yang menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ya maka ketika beliau menemukan sungai itu, ya diperlihatkan sungai itu oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah bertanya, apa ini? Ya, apa ini? Maka kemudian malaikat Jibril menjawabnya. Ya. Baik. Di sini ada hadis dikatakan summa qala atadruna mal kautsar? Ya, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Kulna, ya para sahabat kemudian ya ketika Rasulullah menjelaskan ini, para sahabat kemudian mengatakan, ya Allah wa rasuluhu a'lam. Cuma Allah dan Rasulnya mengetahui. Qala, maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa innahu nahrun, ya wa adainahu rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Ya, dia adalah sungai yang disediakan buat kita, yang disediakan oleh Allah buat kita di surga nanti, yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Ya. Baik. Juga di sini dijelaskan seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya di sini mengatakan ilama yajri fihi alma fa idza masaka asfara qultu ma hadza ya Jibril qala hadzal kautsar alladzi a'taqa Allahu azza wa jalla. Ya, ketika beliau Isra dan Mi'raj itu, ya Rasulullah menemukan itu. Ya, dan ketika beliau merabanya, ya maka dia bertanya, apa ini ya Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, inilah al-kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya, disiapkan untukmu di surga. Ya. Baik. Kemudian fawaid yang berikut ikhwas sekalian adalah wujubul ikhlas minal ibadati kulliha la siyamas shalah wan nahar. Wajibnya kita ikhlas dalam semua ibadah kita. Surah ini adalah dalil kewajiban kita untuk ikhlas dalam semua ibadah kita. Dikatakan sini fil ibadat, pada semua ibadah kita. Kemudian lebih khusus disebutkan dua, yaitu la siyamah, lebih-lebih lagi pada salat dan kurban. Ya, kenapa? Salat ini kan sering dilakukan 5 kali sehari semalam. Ya, setiap kali kita salat boleh jadi ada orang melihat kita. Ya, salat ini boleh jadi ada di antara kita yang berlama-lama dalam salatnya, dan itu bisa disaksikan oleh orang. Salat ini bisa jadi ada di antara kita yang mahir membaca Al-Qur'an di dalamnya dengan baik, dengan suara yang baik, merdu. Ada yang bisa tumakninanya bagus dan seterusnya, ada yang bisa nampak kehusyuannya, dan itu bisa dimasuki oleh riya. Ya. Dan salat ini, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salat yang berpeluang sekali dimasuki oleh riya. Ya, berpeluang sekali untuk dimasuki riya. Karena itu, dan salat ini tidak sah kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari awal kita salat dengan niat yang riya, maka dari awal salat kita terputus. Kita ulangi dari awal. Ya, dari awal tidak dengan niat yang ikhlas, maka dari awal ya ibadahnya akan rusak. Dan demikian seluruhnya. Ya. Dan lebih dikhususkan salat ini ikhwas sekalian oleh karena ya dia adalah ibadah, dia adalah amalan yang paling pertama diperiksa nanti. Ya, apabila sholat kita baik, maka ya amalan kita yang lain akan diperiksa. Karena itu yang paling pertama untuk diingatkan di sini adalah sholat. Ya, sholat. Kalau pada sholat ini kita tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini akan sangat merugikan kita. Waliyazubillah. Yang berikut adalah wanhar, dan dalam aktivitas berkurban.
ya kita galakkan edukasi tentang kurban. Sampai kemudian harus diumumkan ya, diumumkan di mana-mana. Bahkan sohibul kurban dipampang nama-namanya, diumumkan. Bahkan ada masjid-masjid itu yang tanpa kemudian menghukuminya, tetapi ya demikianlah karena ingin memotivasi orang dan seterusnya, sampai nama-nama sohibul kurban itu misalnya apa boleh buat dipampang di dinding masjid, ya. Kemudian diumumkan jumlahnya, ya. Sudah sapi kesekian, ya. Padahal kita melakukan semua ini, kita memotivasi orang bukan karena ingin mengejar jumlah yang banyak, ya. Tapi waliyazubillah kalau kita mau berbangga-banggaan, mau apa istilahnya ini, saling berlomba-lomba dengan jumlah untuk dikatakan kemudian di masjid fulan itu 30 ekor sapi, di masjid fulan itu cuma 2 ekor, di sana 50 ekor sapi, ya. Baik, karena itu diingatkan di sini, la siyamas shalah wan har, ya. Kita diingatkan untuk ikhlas ini pada semua ibadah dan lebih khusus pada sholat dan berkurban. Iya. Baik. Dan ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita semua tahu bahwasanya putra Nabiullah Adam juga dulu terjadi persaingan dalam masalah kurban. Ya kan? Iya. Putra Nabiullah Adam juga bersaing dalam peristiwa dalam ibadah kurban. Yang satu berkurban dengan bagus dan yang satu berkurban apa adanya. Dan itu juga menyebabkan kecemburuan. Dan hari ini juga bisa menyebabkan seperti itu. Ya. Boleh jadi akan ada yang datang dengan kurban sapinya, ada yang datang dengan kurban kambingnya, dengan kurban yang paling besar misalnya. Kambing yang paling berkualitas, kambing yang paling mahal, atau sapi yang paling mahal. Iya, ada sapi itu yang gemuk sekali ya. Ya, yang sampai berapa harganya kalau ditimbang berapa ton. Ya. Dan waliyazubillah kalau kita mau berbangga-bangga dengan itu. Ya. Karena itu kalau diingatkan seperti ini, itu menunjukkan bahwasanya ibadah ini ada potensi besar untuk orang tidak ikhlas. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah masyru'iyatud du'a ala zalim. Masyru'iyatud du'ai ala zalim, ya. Dibolehkannya, disyariatkannya untuk disyariatkan untuk berdoa dari bentuk kezaliman. Ya, dari bentuk kezaliman. Ya. Kita lihat dalam kisah ini Rasulullah itu dituduh, ya, Rasulullah kemudian disedihkan ya. Kemudian ya diejek bahkan ya. Karena itu kemudian ya kita diperintahkan ya untuk berdoa dari bentuk-bentuk kezaliman seperti ini. Ya, adanya orang-orang yang bisa berbuat zalim pada diri kita. Ya. Baik. Kezaliman orang-orang Quraisy yang menambah kesedihan Rasulullah ini akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kabar gembira surah ini dan menyampaikan bahwasanya justru mereka lah yang terputus dari segala bentuk kebaikan. Ini jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan surah dan penjelasan yang singkat ini sebenarnya antum bisa lengkapi penjelasan pada tafsir web.com nanti. Di situ masih ada beberapa ulama tafsir yang menjelaskan ayat ini. Kalau antum mau lebih mendalaminya, ya. Mudah-mudahan ini akan memotivasi kita untuk memperbaiki kualitas kurban kita. Ya, memperbaiki kualitas kurban kita, memperbaiki kualitas niat-niat kita sebagai sahibul kurban dan memperbaiki niat-niat kita sebagai panitia. Ya, panitia daripada penyembelihan hewan kurban ini. Kita akhiri, nas'alullaha yanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.